Cara selanjutnya yaitu materi terakhir yang akan disampaikan oleh Kak Ahmad Fajar Dwianto AMD dengan subtema tips dan trik bagaimana caranya untuk lolos PKM yang akan dipandu oleh moderator Erik Setiawan. Kepada moderator Erik Setiawan, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Setiawan yang akan memandu diskusi pada kesempatan siang ini. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantaran terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Di sesi diskusi kali ini mengenai tips and trik lolos PKM, berbicara soal PKM, setiap mahasiswa mempunyai harapan ingin sekali untuk lolos PKM. Namun, dalam kenyataannya, para mahasiswa masih bingung dalam menyusun proposal untuk lolos PKM. Nah, pertanyaannya, faktor apa sih yang membuat para mahasiswa sulit dalam meningkatkan kreativitasnya? Kemudian, juga tips and trik apa saja yang harus dilakukan para mahasiswa untuk lolos PKM? Nah, pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah seorang mahasiswa Universitas Muhammad Husi Tamrin yang menerima dana hibah program kreativitas mahasiswa 5 bidang pada tahun 2020. Berikut saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkap, Ahmad Fajar Dwianto AMD. Beliau lahir Jakarta 10 Mei 1993. Riwayat pendidikan, tahun 2008 sampai dengan 2011, beliau lulus di SMK Negeri 5 Jakarta dengan jurusan Teknik Mekanik Otomotif. Tahun 2012 sampai dengan 2015, beliau mendapatkan program beasiswa D3 TPL IKM dari Kementerian Perindustrian RI di Politeknik STMI Jakarta jurusan Teknik Industri. Tahun 2018 sampai dengan sekarang, beliau melanjutkan S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen S1 Universitas MH Tamrin. Wah, dari riwayat beliau, kita lanjut ke prestasi beliau. Banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah beliau raih, salah satunya yaitu beliau mendapatkan penerimaan dana hibah program kreativitas mahasiswa PKM 5 bidang tahun 2020, yaitu sebagai ketua timnya juga. Selanjutnya, beliau menjadi ketua tim mahasiswa TPL yang ditetapkan sebagai pelaksanaan KBMI 2019 dan Expo KMI 2019 di Batam. Sekian CV dari beliau. Langsung saja, kami persilahkan kepada Kak Fajar untuk memberikan materi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan Halo, saya. Pak Fajar. Ya. Sudah terhubung? Ya, terima kasih kesempatannya, Mas. Izin saya share screen materinya ya. Baik, Kak Fajar. Tapi masih disable nih, Mas. Oleh host, mungkin boleh tolong dibantu izinkan. Baik, Kak, sudah bisa itu coba? Ya, siap, terima kasih. Ya, baik. Saya mulai ya. Ya, Kak, langsung dimulai saja. Baik. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada para peserta serta para panitia dan mahasiswa analis kesehatan. Terima kasih. Topik yang kita angkat kali ini sesuai tema yang di panitia, yaitu tips dan trik
lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa atau PKM. Alhamdulillah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa tim kami, alhamdulillah, Tekno Prima Lestari, saya sendiri sebagai ketuanya, berhasil lolos dalam pendanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2020 ini. Dan hari ini kita akan coba sedikit kupas secara singkat, pedoman secara umumnya, lalu bagian yang paling pentingnya adalah ini, tips dan trik untuk lolos pendanaannya. Baik, 3 hal yang tadi izinkan kami untuk saya men-sharing atau berbagi mengenai perjalanan tim kami dalam melaksanakan PKM 2020. Lalu poin selanjutnya ada penjelasan singkat, apa itu PKM berdasarkan tahun 2020 ya. Mungkin nanti akan ada penyesuaian di tahun 2021, mengingat pandemi dan lain sebagainya juga itu hak dan wewenang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku penyelenggara PKM-nya. Dan yang ketiga adalah tips dan trik lolos PKM. Nah, ini berdasarkan pengalaman kami dalam mempersiapkan. Baik, kita mulai dari awal, yaitu ringkasan perjalanan kami, sedikit tapak tilas ya. Alhamdulillah, kami ditetapkan melalui surat Dirjen Mawa, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 1686 tahun 2020 tentang pendanaan PKM 5 bidang tahun 2020 dengan judul proposal kami yaitu pemanfaatan aplikasi Grobex untuk mendukung perdagangan keliling pemasaran perusahaan Guriana Bakery di Kota Administrasi Jakarta Timur. Ini adalah sebuah pabrik roti yang sebenarnya dulu ada di Kayu Manis dekat rumah saya, tapi sekarang udah beralih produksinya ada di seberang kampus kita di Kelurahan Dukuh, Kramat Jati ya, seberang persis kampus A kita masuk ke dalam sedikit. Di sana ada beberapa pabrik roti, salah satunya Guriana Bakery. Alhamdulillah kami lolos, didanai dan sudah menuntaskan pelaksanaannya pada Oktober sampai November hari ini udah tuntas gitu untuk SPJ, laporan akhir dan lain sebagainya. Berikut perjalanan kami juga diawali dengan pendanaan KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia tahun 2019 yang lalu, sesuai SK Dirjen Mawa nomor 5 tahun 2019. Ini sesuai adanya di Menteri itu dalam pelaksanaan diluncurkan di Google Play Store ya, bisa diunduh. Kemudian juga hak ciptanya sudah kami daftarkan, bukan daftarkan tapi kami catatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Kemudian juga peluncurnya sudah perusahaan Indonesia di Politeknik Riau November 2019 yang lalu, tepat di 1 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, ini udah diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena awalnya direncanakan oleh Kemenristek tapi dieksekusi dilaksanakannya oleh Kemendikbud. Ini juga masa kedua ya Presiden. Jadi Direktorat Jenderal Pendidikan di Dirjen masuk lagi ke Kemendikbud gitu, bukan di Kemenristek lagi. Sekarang Kemenristek BRIN. Selanjutnya, nah di sini awal mula perjalanan kami dalam KM ini akhir tahun lalu, November 2019 sampai dengan 30 Desember 2019, saya ingat betul pengusulannya atau pengunggahan proposal saya di halaman Simbol Mawa itu 30 Desember 2019, tepat di batas akhir hari H-nya, tapi persyaratannya kami lengkapi. Kemudian setelah diusulkan, diterima, lalu
menunggu berbulan-bulan memang karena badai pandemi COVID ini mewajibkan kita menunggu bersabar gitu ya. Pemerintah juga mungkin ada perdebatan lanjut atau enggak PKM, tapi kemudian di bulan Juli 2020 yang lalu, 3 bulan kurang lebih nih, itu PKM program kreativitas mahasiswa tetap dilanjutkan ya, dengan catatan ada beberapa perubahan dan penyesuaian yang diatur dalam sebuah dokumen yang kita kenal dengan adendum, ketentuan tambahan untuk panduan pelaksanaan PKM tahun 2020. Ini khusus 2020. 2019 yang lalu belum ada ya. Jadi ini penyesuaian. Mudah-mudahan di 2021 penyesuaian seperti ini nggak ada lagi, bisa seperti awal gitu, sesuai perencanaan di awal. Tetapi kita juga nggak bisa memprediksi masa depan dengan pasti. Pandemi COVID bisa selesai atau belum, kita menunggu, sama-sama menunggu kelanjutannya seperti itu. Dan di sini alhamdulillah 5 Agustus saya ingat ya 2020, 2-3 bulan yang lalu kami ditetapkan sebagai penerima dana hibah untuk PKM juga. Dari Ditjen Diktinya 160 dari 3.070 proposal yang diterima, kami mewakili Universitas Syama Tamrin lolos pendanaan untuk PKM tahun ini. Selanjutnya setelah pengumuman itu, 2 minggu kemudian diadakanlah pelatihan dan pendampingan untuk para peserta yang didanai ya secara daring karena nggak memungkinkan untuk diundang, jadi pelatihannya via online semua melalui online. Kami dapat jadwal di 22 Agustus ya, hampir 3 minggu. Kebetulan waktu itu ingat kita adakan di Puncak, waktu itu saya lagi sambil kegiatan di luar, saya juga ikuti pelatihan dan pendampingannya melalui Zoom juga dan disiarkan via streaming YouTube juga, jadi bisa kita lihat lagi. Kemudian setelah pelatihan itu dimulailah pelaksanaannya 30 Agustus akhir, baru 1 September dimulai, dan selama pelaksanaan itu 14 Oktober, satu bulan kemudian diadakanlah penilaian untuk nilai evaluasi dan motorik sejauh mana sih pelaksanaan oleh tiap-tiap tim. Kita diberi kesempatan untuk menjabarkan, memaparkan, dan melaporkan hasil dari pelaksanaan PKM yang kita jalani. Kami dapat jadwal di 14 Oktober di hari terakhir, hari Rabu. Itu disiarkan via streaming YouTube juga, jadi bisa terbuka untuk umum gitu, bisa disaksikan. Namanya PKP, penilaian kemajuan pelaksanaan. Selanjutnya kami juga telah menyelesaikan ya dengan luaran wajib yang sudah selesai. Nanti kita bisa lihat, akan saya jelaskan sedikit. Di laporan akhir ini semua melalui online, jadi pengunggahan laporan dan video semuanya itu melalui Simbel Mawa, halaman Simbel Mawa. Dan ini sifatnya wajib, jadi seandainya kami nggak mengumpulkan, itu pertanggungjawabannya juga akan, nilai kita akan berkurang, itu khawatir untuk keberlanjutannya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kami laksanakan bisa dilanjutkan oleh adik-adik nanti ya, mudah-mudahan mahasiswa selanjutnya, tim lain dari Syama Tamrin bisa di PKM-PKM selanjutnya bisa dapat peluang yang sama gitu. Nah, ini adalah bukti dokumentasi pelaksanaan PKM kami dari pelatihan secara online melalui Zoom. Kami juga berdiskusi dan kerja secara daring dengan dosen pembimbing juga melalui WA dan Zoom ya tiap minggu. Dan ini gambaran hasil pelaksanaannya digital, jadi produk dan lain sebagainya juga kami nggak menciptakan aslinya lagi, jadi hanya digitalnya, bukan bentuk fisik. PKP juga kami ikuti, insya Allah semua berjalan lancar, dan ini adalah luaran wajib, ada 4, laporan kemajuan dan laporan akhir, ya. Udah kami selesaikan, kami unggah, kemudian video juga kami upload ke YouTube, bukti buku, penyusunan buku kami juga sudah buat, pendoman penggunaan aplikasi. Nah, dan ini adalah ringkasan perjalanan kami beserta tanggal gitu ya. Tadi ada surat-surat dokumennya, semua kami kumpulkan, nggak ada yang kita lewat aja, semua kita arsipkan seperti itu. Selanjutnya, nah setelah perjalanan kami ya berbagi sedikit pengalaman tadi,
ini sesuai dengan tema kali ini bahwa PKM bisa loh kita gunakan untuk menumbuhkan, memacu dan memicu minat dan jiwa kewirausahaan bagi para mahasiswa. Jadi tadi senang banget udah ada Mbak Mila ya, Mbak Mila Mirasatuniswa itu, wah itu kalau coba nyusun proposal, insya Allah tuh pasti lulus tuh, bisa 50% lebih kemungkinan udah bisa lulus tuh ya, tinggal apakah mau repot aja sedikit gitu. Tapi tanpa PKM pun kayaknya udah berjalan tuh bagus. Mudah-mudahan mahasiswa yang lain dengan atau tanpa PKM juga bisa mencoba gitu ya. Termasuk di lab tadi, bisnis laboratorium juga saya dengar dari narasumber sebelumnya juga, wah kayaknya menarik banget tuh. Apalagi kalau coba disusun proposal PKM-nya mungkin akan sangat menarik. Misalnya kemungkinan lolosnya juga sangat tinggi gitu. Selanjutnya, ini sedikit saya izin menjelaskan tentang program kreativitas mahasiswa berdasarkan pemahaman kami yang ada di buku pedomannya. Ini kami berdasarkan buku pedoman, insya Allah nggak melenceng jauh. Memang faktanya kita sebagai lulusan perguruan tinggi, terutama mahasiswanya, ini sebenarnya dituntut 4 hal, punya 4 kemampuan yang diharapkan sebagai mahasiswa kita bisa kuasai. Ya, kemampuan di pengetahuan akademik, ya IPK kita lumayan gitu ya, kemudian juga kemampuan berpikir, ini sering banget kita dilatih untuk mengerjakan tugas, itu sebenarnya kita dirangsang gitu, dipacu dan dipicu untuk berpikir bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan gitu kan. Kemudian kita juga perlu menguasai kemampuan manajerial, mengolah waktu, apa yang kita punya sumber daya, kemudian juga kalau bisa kita gandeng tangan dan kerjasama dengan teman kuliah atau anggota tim yang lain gitu, serta kemampuan komunikasi. Memang komunikasi ini kita pelajari itu sebetulnya seumur hidup gitu ya, long life education, 4 hal ini. Tapi ini menjadi penentu untuk dibilang perguruan tinggi yang bermutu. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menargetkan 4 kemampuan ini agar dikuasai dan dimiliki oleh para mahasiswa, oleh kita. Akan tetapi ada masalahnya di sini. Kadang nggak semudah itu mahasiswa, kita selaku mahasiswa bisa menguasai 4 kemampuan ini. Ya kan? Ada yang berpikirnya luar biasa cerdas, gitu, berpikir aja dia hebat. Tapi begitu pelaksanaan atau mencobanya, kadang mentok-mentok mulu gitu. Ada juga yang udahlah, nggak usah banyak-banyak pikir, nggak usah banyak-banyak baca, kita langsung coba aja, gitu kan? Terjun, learning by doing, trial and error. Nah, banyak juga yang kayak gitu. Tapi sekali lagi harapannya tadi, faktanya kementerian inginnya kita berpikir dulu, tapi nggak hanya berpikir doang, tetap langsung action juga. Jadi action yang berpikir dan berpikir yang action gitu. Jadi bertindak dan berpikir dua-duanya berjalan beriringan gitu ya. Nah, karena kurang sinergis ini, gimana solusinya? Diciptakanlah suatu program yang namanya program kreativitas mahasiswa oleh Kemenristek ataupun sekarang Kemendikbud ya, untuk mewadahi para mahasiswa kita untuk tadi memacu dan memicu kita untuk ayo coba berpikir dan berperilaku yang kreatif ya, dalam hal ini unik dan bermanfaat, serta yang konstruktif, nggak ngawang-ngawang, bener-bener bisa dicoba gitu. Melalui PKM. PKM ini ya pendanaan, negara mengeluarkan uang untuk mahasiswa yang punya ide. Gimana caranya? Nah, kita jelaskan sedikit lagi habis ini. Lebih lanjut setelah ini, tujuannya ya ini perlu disampaikan ya, karena ini mungkin amanat di pedomannya, bahwa kita menjunjung keragaman intelektual. Jadi kecerdasan manusia itu banyak, nggak hanya cerdas itu matematika aja, enggak. Tapi ya, penguasaan bahasa, penguasaan gambar, seni budaya itu juga termasuk kecerdasan yang perlu dihargai. Nah, untuk itu PKM menjunjung tinggi keragaman intelektual, ingin sekali kita tahu dan taat aturan, serta kreatif dan inovatif, kita cari ide baru atau ide lama yang kita amati, tiru, modifikasi, ATM gitu ya. Kemudian objektif dan kooperatif, kita punya tujuan yang ingin disampaikan, dituju, tapi juga dengan bekerja sama. Makanya sedikit repot nih, PKM itu kita diwajibkan untuk membuat tim gitu. Padahal di kampus kita ada yang kenal nggak kenal. Walaupun teman sekelas juga itu bisa kita ajak di satu tim kan. Apalagi yang 2K yang ketemunya bisa seminggu sekali aja gitu kan. Bahkan 2 minggu sekali kalau di sini. Selanjutnya, ini sebelumnya ada karya alternatif mahasiswa tahun 1997,
tapi udah digantikan dengan PKM sejak 2001 sampai sekarang. Jadi ini program yang sangat langgeng, yang udah awet, terbukti belasan tahun, hampir 20 tahun menemani mahasiswa. Nah, PKM sendiri ini banyak rutenya, banyak skemanya, banyak bidangnya. Jadi kreativitas kita ini nggak dibatasi hanya untuk ini itu ya, nggak hanya untuk teknologi, nggak hanya untuk pengabdian masyarakat, tapi juga ada penelitian, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Nah, mengingat tema kali ini, di mana seminar kewirausahaan ya melalui webinar ini, ya izinkan saya hanya mengupas di PKM kewirausahaan, PKMK. Jadi hanya fokus di salah satu PKM-nya aja. Karena kalau dijelasin semua nih, bisa berjam-jam, 3 jam juga belum tentu cukup. Jadi kita fokus di PKMK dan juga mungkin hanya sampai di pengusulannya gitu ya. Tapi secara umum PKMK ini ya itu kreativitas kita dalam memproduksi sebuah produk ya, kalau bisa yang berbasis iptek. Jadi produk yang berbasis iptek utamanya, tapi bebas yang produk unik-unik juga bisa kok, banyak yang lulus juga. Kemudian didanai 5-12 juta setengah gitu. Mungkin dibilang kecil juga nggak kecil-kecil banget gitu. Timnya 3-5 orang dan ini tidak terikat bidang ilmu. Jadi sangat mendukung, beda jurusan pun diperbolehkan. Ya, selanjutnya lebih cepat sedikit kita masuk di tips dan trik. Ini materi utamanya sebenarnya. Tadi hanya pengantar, takutnya kalau nggak ada pengantar teman-teman kaget apa itu PKM, kan belum tentu tahu. Jadi PKM ini program resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari pemerintah, uang negara untuk mahasiswa. Dan ini tingkat nasional, jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, para mahasiswa di seluruh Indonesia berhak dan punya kesempatan yang sama untuk mengusulkan PKM, menyalurkan ide kreatifnya gitu. Nah, sedikit nih di awal, mohon maaf, saya sedikit statistikanya, mungkin ada yang suka dengan angka, prediksi-prediksi, jadi kita awali dengan angka-angka dulu. Ini yang diunggah itu, ini rekor terbanyak 2020 itu hampir 50.523 judul proposal gitu ya, 57.000 proposal. Ini ya dikali 3-5 orang, itu pesertanya mahasiswa yang aktif, yang kreatif menyusun proposal. Tapi yang didanai, diseleksi dulu terlebih dahulu oleh tim yang dibentuk ya, juri independen ya dari Kemendikbud maksud saya, hanya sebanyak 3.789 judul. Jadi dari 57.000 hanya 3.000 yang lolos. Kalau dipresentasikan, ada persentasenya yaitu hanya 6-7% yang didanai. Sisanya 93% lebih itu mohon maaf belum didanai, atau bukan berarti jelek juga, bukan. Hanya perbatasan anggaran negara, jadi perlu seleksi kan, gitu ya. Kemudian yang lolos PIMNAS, nah selanjutnya dari yang didanai pun 3.780 ini, ada 625 tim saja yang berhasil lolos PIMNAS gitu ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, dan ini suatu ajang yang sangat membanggakan menurut saya ya. Jadi ini udah diseleksi lagi gitu. Ini ada di lampiran surat Dirjen Mawa nomor 1686 tadi tentang pendanaan PKM gitu ya, kami olah sendiri. Nah, dari 3.700 skema yang mana sih yang paling tinggi? Itu ternyata memang masih ditempati oleh PKM penelitian, dalam hal ini penelitian eksakta. Karena penelitian lagi ada dua nih, dibagi dua lagi, yaitu sosial humaniora sama penelitian eksakta, PKMPE. Dan ini ada 1.200 yang didanai. Selanjutnya, itu tadi hanya angka ya, statistik. Kadang penting, kadang juga belum tentu angka itu menjamin kita. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa tadi ini sesuai yang kami jalani, itu ada beberapa tahapan. Pertama, pasti dari penerimaan proposal. Di mana penerimaan proposal ini biasanya tiap tahun diumumkan, ada surat resminya yang tadi tahun dan ada seleksi setelah pengumpulan ini selesai pada waktunya. Dari tahapan semua ini, mohon maaf, yang bisa kita sampaikan saat ini cukup di dua ini, penerimaan dan seleksi. Karena nanti
Kalau udah lolos, itu akan jalan sendiri tuh dari pelaksanaannya, pendanaan, penilaian, sampai pelaporan dan timnas kalau lolos gitu ya. Nah itu teman-teman perlu rasakan sendiri sensasinya, gimana berpacu dengan waktunya gitu. Kemudian jadi sesuai tema kali ini, topik yang kita bahas hanya di lolosnya aja. Jadi penerimaan atau pengusulan dan kategori-kategori dalam seleksinya, penilaiannya apa aja sih? Kita coba bagi sedikit di sini. Bismillah. Nah, di sini ada beberapa tips dan trik. Ini disclaimer dulu ya, bahwa ini memang berdasarkan pengalaman kami sendiri, yaitu tim Teknoprima Lestari dari Universitas Ahmad Tamrin. Pengalaman kami sendiri mungkin ada sedikit perbedaan dari tim-tim lain, dari 3.700 belum tentu sama semua gitu ya. Tapi insya Allah ini kami jalani dan terbukti lolos kemarin ya. Jadi bismillah kita coba, mudah-mudahan bisa diterapkan, bermanfaat buat teman-teman yang akan mengajukan di PKM-PKM selanjutnya. Dimana kalau tips ini kami definisikan sebagai langkah-langkah ya yang sesuai dengan pedomannya gitu. Jadi tips ini sebenarnya ada di pedoman, bisa membaca dan pelajari lebih lanjut. Tapi karena pedomannya sendiri panjang, ada 13 buku yang harus dibaca dan itu belum tentu teman-teman sempat atau sanggupi baca semua. Jadi ini saya izin saya ringkas sedikit poin-poin yang menurut saya paling penting gitu, yang menentukan bisa lolos atau enggaknya. Ya, tapi ini disclaimer lagi bahwa tahun 2021 PKM-nya akan ada ketentuan yang mungkin berubah, bisa jadi. Jadi ini kami mengacu hanya pada tahun 2020 dan sebelumnya. Masalah tahun depan atau selanjutnya itu ya sekali lagi nggak ada yang bisa menjamin kepastian masa depan tuh, nggak ada yang bisa gitu, nggak ada kepastian itu nggak ada. Jadi tipsnya pertama jelas pelajari pedoman PKM. Ini sesanggupnya teman-teman silakan dibaca, itu lengkap detail ada. Tapi yang paling penting di sini adalah ini nih selanjutnya ada kriteria penilaian. Jadi semacam lomba gitu ya. Di lomba apapun kalau ada juri ada penilainya, kalau bisa ya kita manfaatkan apa sih yang akan dinilai gitu. Jadi poin-poin yang dinilai itulah yang kita siapkan lebih matang gitu, yang kita utamakan. Karena itu yang dinilai, itu yang menentukan kita lolos atau enggak. Sedangkan poin-poin lain yang menurut kita seru, tapi kalau memang itu enggak dinilai ya bisa kita abaikan atau kita fokus pada yang benar-benar dinilai. Nggak usah semua kita jalani semua, jadi hemat waktu, hemat tenaga, lebih efektif dan efisien gitu ya. Kemudian, nah di sini perlu lampiran-lampiran, nanti akan ada lampiran saya jelaskan sedikit. Cari anggota ya, ini anggota dan dosen pembimbing atau pendampingnya bisa konsultasi dengan kaprodi atau dekan mungkin yang menunjuk kaprodinya yang mana gitu. Kalau kita punya usulan silahkan disampaikan gitu ya. Nah ini perlu menyusun biodatanya, udah ada formatnya, tapi jangan sampai diremehkan karena biodata anggota ini penting juga, termasuk biodata ketuanya. Saya waktu itu harus nyusun tuh, mau nggak mau, kalau nggak ya proposal kita lampirannya kurang dan itu ada kemungkinan besar nggak akan bisa lolos kalau proposalnya sendiri belum lengkap gitu ya. Kemudian ada jadwal dan justifikasi anggaran. Nah, jadwal ini ada di bab 3 misalnya ya, ada di bab 3 di metode dan jadwal pelaksanaan, dan di lampiran juga lebih rinci. Itu teman-teman harus menyusun waktu-waktu pembagian tugas gitu ya. Itu saran saya memang harus dibuat lengkap sejelas mungkin dan pembagian jelas tugasnya jelas ya, walaupun pelaksanaannya belum tentu dilaksanakan oleh yang bersangkutan, tapi tahap awal perencanaan itu harus lengkap tuh, siapa mengerjakan apa ada di lampirannya. Ya pelaksanaan mah bebas, nanti urusan nomor 2 ada setelah lulus gitu kan. Nah justifikasi anggaran biaya memang ini dilematis ya, kita kalau mau pakai anggaran yang PKM tuh harus dipas-pasin semua, tapi saran saya memang harus dibuat lengkap. Di akuntansi juga kan pasti belajarin tentang wajar tanpa pengecualian. Jadi kalau harganya kita markup atau kita lebih-lebihin, itu jurinya bisa jadi akan ngecek gitu, akan tahu ini anggarannya wajar atau enggak, mencurigakan atau enggak gitu. Jadi ya saran saya susunlah dengan sewajar mungkin. Kalau perlu memang bisa cari harga di browsing juga bisa, atau cek ke lapangan, tanya harga pasar yang wajarnya berapa Pak, untuk produk-produk yang ada di pasaran. Tapi kalau nggak ada, ya cari di internet, kemungkinan akan ada harganya. Dan itu jangan sampai yang terlalu lebih gitu ya.
anggaplah harga wajar 100% sampai 125% itu mungkin masih bisa. Tapi kalau udah 2 kali lipat 200%, ya itu nanti bisa dicurigai gitu. Kemudian ada trik nih di sini. Trik ini ya definisi saya di sini adalah trik ini nggak ada di pedoman nih. Jadi ini rahasia aja gitu ya. Mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman aja sendiri. Mungkin nggak ada di pedoman. Jadi ini sedikit kita sharing. Mencari idenya itu nggak ada di pedoman. Silakan teman-teman tuh di pedomannya hanya gimana caranya menuangkan ide. Tapi dapat ide di kepalanya itu nggak ada di pedoman. Dan itu silakan cari sendiri. Banyak tema-tema yang bisa digali, yaitu teman-teman bisa cari di YouTube itu tentang design thinking, caranya berpikir gitu ya, atau problem solving sama brainstorming, badai otak gitu ya, atau diskusi yang menghadirkan berbagai macam ide. Masalah apa, solusinya apa, itu bisa digali dari kehidupan ini, pokoknya banyak deh. Itu teman-teman bisa pelajarin. Saran saya cari ide di luar gitu ya. Tadi laboratorium itu wah sangat keren tuh, jadi kebuka ide saya tuh, wah saya malah kalau boleh dapat PKM lagi tahun depan saya mau ngusulin tentang laboratorium tuh ya, atau nanti ada produk-produk lain yang kayaknya gizi gitu mudah-mudahan ya. Kemudian udah ada idenya, dituangkannya itu judulnya juga jangan sampai judulnya terlalu ngasal gitu ya, walaupun kedengarannya unik tapi kalau terlalu ngasal atau nggak dimengerti juga akan sulit. Jadi pilih judul itu dengan kata-kata yang komunikatif, bisa dimengerti, sederhana, tapi menarik gitu, keren. Dan sesuai sama ide kita, jangan judulnya kemana, idenya tentang apa. Gitu ya. Terus ini triknya juga, perhatikan waktu ya, pelaksanaannya itu ada jadwal-jadwalnya, jadi kita harus atur waktu tuh. Jadi nggak bisa tar nunda-nunda, ya itu akhirnya bisa terlambat. Dan kalau terlambat, mohon maaf, siap-siap mengulang di tahun depan gitu. Nah, untuk membentuk tim juga kita ya teman-teman punya cara masing-masing lah. Bisa ajak teman sekelasnya atau cari yang dikenal. Kalau emang di Tamrin belum ada yang dikenal, bisa minta rekomendasi dengan dari kaprodi atau dosen-dosen tertentu yang bisa merekomendasikan anggota-anggota berkualitas dan berminat ya yang mau gitu. Kemudian pindai scan atau berkasnya, pindai atau scan berkas ini juga perlu diperhatikan nih. Jadi resolusi untuk scan berkas itu usahakan yang tinggi, artinya nggak pecah dan pakai scanner yang bagus lah. Kalau pakai kamera biasa takutnya pecah, nggak kebaca jelas, itu mempengaruhi di kelulusan kita nanti. Kemudian, nah ini juga karena penomoran halamannya beda-beda di Word, nah ini kan ada caranya sebenarnya tuh, untuk page numbering di Microsoft Word yang berbeda-beda. Ada yang di kanan, ada yang di tengah, angka Romawi, ada yang angka Arab, 1, 2, 3, itu dalam satu dokumen harus jadi. Nah, terakhir, begitu lampiran udah di-scan, digabungkan dengan Word yang jadi PDF, itu teman-teman coba pelajari di Adobe Acrobat, cara mengkompresi file juga menggabungkan antara beberapa file PDF. Ini penting karena di pengunggahan itu hanya satu PDF, gitu ya. Bentar, selanjutnya, nah ini tema-temanya dan sistematika proposal. Ini hanya untuk PKMK, jadi PKM skema lain kemungkinan ada sedikit perbedaan, tapi ini juga dengan catatan 10 halaman utama ya, di luar hampir halaman utama, dan penulisannya standar di mana-mana ya. Kita juga untuk laporan di kerja atau di kuliah juga Times New Roman mati dengan ukuran 12 standar 1,5 atau 1,15, di margin 4333, kirinya 4, atas kanan kiri bawah semua. Nah, di bab 1 menjelaskan itu, nanti teman-teman bisa bandingkan di pedoman sama persis. Cuman ini kalau daripada males baca, mendingan di sini. Tapi ini disclaimer lagi, tahun depan bisa jadi sistematikanya beda. Karena di tahun 2020 aja, untuk adendum pandemi beda sama yang pedoman aslinya. Perbedaannya cuma tipis, tapi ya nanti kita kasih lihat ya. Selanjutnya, dari kelengkapan sistematika proposal tadi, bentar, saya udah next tapi belum muncul nih kayaknya nih.
Ya, baik, maaf tadi kendala teknis sedikit. Di sini untuk memang ini krusial ya, karena untuk lolos ya kita harus pengusulan pengiriman proposal secara online gitu ya. Ini perlu dibahas. Caranya itu mudah teman-teman. Jadi insya Allah nggak dipersulit. Kita punya Biro Kemahasiswaan dan Alumni BKA. Dalam hal ini ketuanya masih Ibu Rosa Susan. Nah, beliau ini sangat aktif, sangat mendukung, support, welcome banget sama teman-teman, gitu ya. Ya, caranya nanti begitu penerimaan diumumkan, teman-teman silakan ajukan judulnya aja dulu. Ya, ke Boca, Japri ada nomornya nanti, atau datangi kantornya di kampus A ya, di lantai 1. Teman-teman bilang mau ngajukan proposal PKM, itu nggak akan ditolak sama Boca gitu. Jadi ajukan judulnya dulu, nama ketuanya siapa, kalau udah ada anggota, tulis anggotanya. Bisa di Japri atau ditulis atau diomongin ke Boca, nanti Boca atau BKA-nya akan, Biro Kemahasiswaan kita akan membuatkan akun di halaman Simbel Mawa. Akunnya ya ada username dan password kita akan diberikan gitu ya. Nanti ada internal sih sebenarnya, seleksi internal, tapi di Tamrin kayaknya sangat longgar, sangat mendukung, nggak dibatasi lah pokoknya. Setelah itu kita akan login ke simbelmawa.kemendikbud.go.id, simbelmawa.kemendikbud.go.id, lalu ada menu pengajuan usulan, pilih identitas usulan, isi, lalu unggah file proposal lengkap dengan lampiran-lampirannya. Itu hanya dalam satu file PDF. Gimana caranya ya tadi digabungkan. Terus ada batasan ukuran sih memang, tapi itu teknis banget, nanti bisa kompresi. Di online juga banyak pusat kompresi PDF. Bentar. Selanjutnya, oh iya, selanjutnya jangan lupa hubungi Kaprodi, dosen pembimbing, dan wakil rektor atau Boca aja. Jadi nanti ada pengesahannya itu secara online. Kalau dulu ada lembar kita minta tanda tangan, nunggu 2 hari di kampus, bisa hari itu juga kok kalau memang pada online dan langsung di ACC. Nah ini contoh simulasi pengusulannya. Username dan password ini kita dapat dari Boca atau Biro Kemahasiswaan, ya tinggal kita isi, lalu login, nanti masuk ke beranda, ada pengajuan usulan, tinggal menu pengusulan dan submenu identitas, lalu isi pertanyaannya, ya identitas saja sih, nama dan lain sebagainya, lalu unggah file proposalnya gitu. Setelah kita unggah, gimana sih kelanjutan proposal yang kita unggah? Nah ini memang di balik layar ya, ini kita perlu tahu nggak perlu tahu sebenarnya, tapi ada 2 yang dilakukan dari proposal itu. Pertama tadi, sebelum diajukan sebenarnya internal perguruan tinggi, kampus kita sendiri harusnya menseleksi itu, karena tiap kampus diberikan kuota tertentu, jadi misalnya 70 proposal nih dibatasi, tapi kalau di universitas negeri atau di perguruan tinggi negeri biasanya yang ikut bisa ratusan mungkin ya, jadi perlu seleksi dulu tuh. Ya, saingan sama kampus sesama mahasiswa di kampusnya dulu, baru bisa lolos internal kampus. Tapi di Tamrin, insya Allah ya saingan kita masih sedikit gitu ya, insya Allah masih ya yang minat juga ada, tapi mungkin belum antusias banget belum. Nah dari pengalaman kita nih nggak ada seleksi internalnya, jadi Boca atau kemahasiswaan dan kampus kita bisa langsung ACC gitu, nggak usah repot-repot seleksi internal. Yang diseleksi juga ya hanya formalitas sih, hanya kesesuaian pedoman, administrasi, format penulisan, dan skemanya benar atau enggak gitu. Bahkan untuk beasiswa juga diajukan, maksudnya dipersyaratkan untuk, ayo susun proposal PKM, itu malah diwajibkan sedikit. Satu sisi bagus, jadi mahasiswa dipacu dan dipicu untuk membuat proposal, tapi ya yang antusias jalan, yang enggak ya mungkin ya bikinnya keterpaksaan sedikit, tapi tujuan nilai awalnya kan niatnya baik, jadi ya silakan dibuat gitu. Kemudian udah dari internal perguruan tinggi udah disahkan, maka tim pusat dari Kemendikbud lah yang nanti akan menseleksi. Tadi sortirnya dari 57.000 sekian, tahun ini hanya 3.000 yang lolos kurang lebih. Nah ini yang paling begitu kita gergetan adalah aspek substansinya ya. Esensial kreativitas kita tuh malah dinilai terakhir. Yang dinilai pertama malah emang ya formatnya bener atau enggak, tulisannya rapi atau enggak, ya kan, halamannya jelas atau enggak, dan melebihi atau enggak. Padahal inti kreativitas kita malah dinilai belakang. Ini yang bikin saya sendiri gregetan. Tapi ya
ini ketentuan mau gimana pun tetap kita patuh, kita taat, kita nggak berhak komen banget di sini. Ini udah ditentukan oleh Kemendikbudnya. Cuman gregetan aja gitu. Ya, tapi perspektifnya kan mahasiswa pengennya ya permudah lah, gampang lah, kita kreatif kok gitu. Tapi mungkin dari Kemendikbudnya kalau cuman kreatif semua banyak yang begitu, tapi ya dilihat dulu yang administrasinya lengkap. Jadi jangan remehkan administrasi seperti itu teman-teman. Nah, ini sasaran nembak kita nih, mohon maaf nih. Saya sedikit bocorkan, sebetulnya ada di pedomannya, tapi ini teman-teman perlu perhatikan. Ada dua di sini yang sedikit berbeda. Sebetulnya sih nggak jauh sebenarnya, tapi ada poin-poin yang dihilangkan. Karena di pedoman umum, di normalnya itu jadwal dan anggaran biaya itu penting, dapat poin tuh. Tapi di pandemi, jadwal dan anggaran biaya dikesampingkan kayaknya, karena ya pedoman adendumnya juga menyatakan kita nggak boleh ketemu secara fisik, jadi nggak ada penjadwalan ketemu-ketemu gitu, nggak. Semua bisa online kapanpun. Jadi jadwal diabaikan, anggaran biaya juga dibatasi, kita nggak bisa buat beli-beli produk yang kita rencanakan kalau di 2020. Nah, semoga di 2021 pandemi berakhir, PKM bisa dijalankan lebih baik lagi, normal ya, dengan luring, luar jaringan, bukan di daring lagi, bukan online-online, jadi ya seperti itulah, mudah-mudahan era teman-teman lebih baik era 2020 ini gitu ya. Kita berdoa semoga masa depan selalu lebih cerah buat teman-teman. Ya cukuplah saya yang mengalami masa-masa kelam di PKM sedikit gitu ya. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kalau mau diskusi dipersilakan untuk moderator dulu. Sebisa saya jawab, kalau mungkin belum bisa nanti menyusul jawabannya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fajar atas materinya. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama dan asal institusi disertai pertanyaan. Baik, kali ini sudah ada pertanyaan dari Mahyani dari UTM Mataram. Mau bertanya, Kak, faktor yang menyebabkan kreatif dan inovatif mahasiswa kurang atau tidak berkembang itu apa, Kak? Silakan, Kak Fajar. Baik, terima kasih. Kalau ditanya yang menghambat kreativitas gitu ya, ini pertanyaan banyak nih umum. Karena di pelatihan PKM pun ini dibahas gitu. Jadi Pak Wahyu Hari waktu itu pernah jadi narasumbernya, menyatakan sedikit beda kreatif dan inovatif. Kalau kreatif itu malah membuat sesuatu yang belum ada. Nah, inovatif udah ada, tapi dibuat berbeda, lebih baru lagi. Nah, sedangkan yang menghambatnya jelas. Pertama, ini saya sedikit kritik nih sistem pendidikan kita, bahwa yang paling penting itu nilai. Jadi harus pedomannya sama buku, pedomannya sama textbook ya. Materi yang diajarkan harus dihafal, harus dipahami gitu. Nah, jadi saat ujian pun ya memang namanya jawaban itu harus disesuaikan dengan pertanyaan. Tapi untuk mahasiswa ya, kalau SD, SMP, SMA mungkin kita emang harus terpaku sama buku nih, karena kita belum tahu banyak gitu ya. Jadi di era mahasiswa seharusnya memang menurut saya kita lebih bisa memanfaatkan kreativitas. Kenapa? Karena kita udah punya basic pengetahuan yang agak luas dari SD, SMP, SMA. Cuman kendalanya ya tadi, di pembelajaran di mahasiswa pun kadang kita juga masih disuruh menghafal, ya, memahami yang ada di buku aja gitu. Padahal dengan bahasa kita sendiri, pemahaman kita yang lebih luas, kita gabungkan dengan pengalaman-pengalaman nasihat orang tua, ya, dengan film-film yang kita tonton, itu sebetulnya bisa kita jadiin satu kesatuan gagasan gitu loh, ya, nggak hanya untuk jawaban ujian, enggak, tapi dalam mengembangkan kreativitas nulis PKM, proposal ini itu gitu ya, itu bisa kita kembangkan. Tapi ya tadi, kita memang di sistem pendidikan kita harus terpaku, kalau 3 tambah 2 sama dengan 5 itu di matematika, tapi kalau di keseharian 3 tambah 2 ya bisa jadi lebih dari 5 yang lain gitu loh ya, walaupun ilmu pastinya tetap 5, tapi kalau orang kreatif 3 korek ditambah dengan 2 batang
tangkai korek itu ya bisa jadi lebih gitu kan, walaupun jumlah koreknya 5 tapi bisa bentuk lain lagi. Nah, jadi ya saya nggak ngasut buat udah kita nggak usah kuliah, nggak, bukan. Kita tetap ikutin kuliah, kita perlu pendidikan formal, tapi yang di luar pelatih. Jadi jangan sampai bangga menjadi kungkungan buat kita cari ide-ide keluar. Bahkan nggak harus kreatif kok, sebenarnya kita bisa inovatif. Kalau inovatif itu katanya malah menurut Pak Hari malah kita ini nggak usah bikin sesuatu yang baru, bikin yang udah ada, tapi kita kasih nilai pembedanya apa, keunggulannya apa. Nah itu amati tiru modifikasi aja cukup gitu. Jadi ya sisanya sih niat ya, terus background masing-masing orang juga beda-beda. Ada yang di rumahnya memang nggak boleh kreatif, ada dilarang orang tua, ada. Tapi ada juga yang dibebasin orang tuanya, udah pikir sendiri caranya gimana, dilepasin gitu aja. Ada yang anak diumbar, ada anak yang diketepin. Nah, tergantung deh tuh. Yang anak diketepin mau nggak mau agak gagap sedikit di awal, tapi ya pembelajaran long life education lah, pokoknya dicoba. Bismillah. Saya pun juga harus, namanya kreatif itu lebih capek karena kita nyari ide lagi, mikir sana lagi, mikir ini lagi. Tapi ya begitulah hidup. Kalau kita berhenti berpikir, berhenti bergerak, ya katanya kita dianggap ikan yang ngikutin arus, disangka mati gitu. Padahal ikan yang hidup itu malah melawan arus sedikit gitu ya. Kira-kira gitu Mas jawabannya, mungkin kalau kurang puas ya bisa dicari yang lebih bagus lagi nanti. Ya, baik Kak. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Anissa Yulia Karim dari Universitas Emma Tamrin. Ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk lebih percaya diri di dalam pengembangan PKM di suatu lingkungan? Baik, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Jadi kepercayaan diri untuk mengembangkan PKM di lingkungan gitu ya. Ya, memang PKM sendiri bahasanya luas ya, nggak hanya tentang kewirausahaan. Tadi ada juga tentang pengabdian masyarakat gitu, PKMM namanya. Nah, PKMM ini ya kalau kita menguasai bidang ilmu perkuliahan kita, apalagi di bidang fakultas kesehatan, nah itu kayaknya sangat, wah itu jarang-jarang ada yang punya lah gitu ya. Belum banyak, pesaingannya itu yang paling banyak umum kan manajemen, ekonomi, itu rata-rata banyak ya kampus bisa bikin. Tapi kesehatan belum tentu semua bisa gitu. Nah di Tamrin ini kita bisa manfaatkan fakultas kesehatan. Kalau saya jadi mahasiswa kesehatan mungkin ya saya akan gandeng dokter atau tadi praktisi laboratorium gitu ya, atau supplier kita bikin laboratorium, kayaknya perlu dicoba tuh, menarik banget. Dan itu ya buat persidi kita nggak gerak sendiri, kita kalau bisa gandeng. Nah, gandeng orang yang berpengalaman KMM, didanai. Selain didanai, kita juga dapat nama loh di PKI gitu kan. Jadi program nasional bisa bermanfaat buat masyarakat, kita nggak perlu malu, malah justru bangga karena belum tentu semua mahasiswa bisa bikin PKM gitu. Yang ngajuin aja belum tentu lulus. Yang lulus ya harusnya sih bisa ini membuat gebrakan baru lah nanti. Nah, jadi kembali lagi lah ke filosofi mahasiswa, karena nggak semua orang bisa jadi mahasiswa dan nggak semua mahasiswa bisa bikin PKM, menyusun proposal PKM. Jadi nggak usah minder gitu loh ya, kalau diajakin lah PKM begitu doang, tinggal kita balikin aja lah, emang situ bisa bikin PKM proposalnya kan gitu. Jadi nggak usah minder, bisa aja jalanin seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Salsabila Sapa dari Universitas Emma Tamrin. Saya ingin bertanya, untuk dosen pembimbing PKM itu sendiri ditentukan dari Kaprodi atau kita sendiri yang mengajukan? Silakan Kak. Baik, terima kasih. Kalau berdasarkan pengalaman kami di ekonomi ya, di FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, memang Kaprodi dan Dekan itu punya pertimbangan karena ingin juga memberi kesempatan pada para dosen untuk terlibat. Jadi kalau ada dosen yang udah mendampingi mahasiswa yang lolos program A, mendampingi di program B, dan PKM lain sebagainya. Jadi diatur, dibagi jadwal, diberi kesempatan untuk dosen-dosen lain
untuk mendampingi tim mahasiswa. Bagi yang udah itu biasanya sih akan diistirahatkan dulu gitu ya. Jadi dikasih kesempatan buat yang belum. Nah, kalau ini seperti itu. Jadi Kaprodi dan dekannya sepakat bahwa di rolling dosennya itu ditentukan oleh mereka. Jadi walaupun kita juga berhak punya inisiatif, wah favorit saya dosennya ini nih karena ngajarnya enak, wawasannya luas, kemudian juga kalau ngejelasin detail enak, seru, nyambung diajak diskusi. Tapi kalau memang dari kaprodinya bilang jangan dia lagi, kasih kesempatan yang lain, ya udah kita harus ikutin arahan kaprodi dan dekan. Jadi ya sesuaikan dengan kaprodi dan dekan, cari titik temu. Saya maunya ya gampangnya pilih aja 3 gitu, ajuin aja 3 dosen nama-nama yang favorit kita, nanti biarin kaprodi yang memilihkan gitu. Karena tujuannya baik kok, buat dosen juga ada kinerjanya, jadi ada penilaiannya juga yang bagus seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti dijawab di IG kita, yaitu IG hima_ankes_wmat. Untuk hadirin, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini, Kak Ahmad Fajar Dwianto, atas materi dan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Dan juga kepada peserta yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya kita MC akan melanjutkan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator Erik Setiawan dan pemateri yang luar biasa, yaitu Kak Ahmad Fajar Dwianto AMD, yang telah memberikan tips dan triknya bagaimana caranya untuk bisa lolos PKM. Untuk itu, jangan pernah takut untuk mencoba. Habiskanlah jatah gagalmu untuk menuju kesuksesan. Berikut ada kutipan quotes yang menarik dari Jeff Bezos, yaitu, jika Anda adalah seorang yang fokus pada pesaing, Anda harus menunggu sampai waktu di mana pesaing Anda melakukan sesuatu. Tapi, jadi orang yang fokus pada konsumen, maka Anda akan menjadi pionir.